Perkenalkan, nama saya Farah Philip Mangarata Syahaan, NIM 180301229, minat hama dan penyakit tanaman, Stambuk 2018. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan perbanyakan ulat sutra Bombyx mori L pada mata kuliah perbanyakan serangga. Oke, langsung saja kita ke cara perbanyakan ulat sutra Bombyx mori L. Ulat sutra Bombyx mori L merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ulat sutra ini dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di mana benangnya diambil untuk dibuat sebagai bahan pembuatan kain. Adapun klasifikasi dari ulat sutra Bombyx mori L ini yaitu Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Bombycidae, genus Bombyx, spesies Bombyx mori L. Dalam perbanyakan serangga ataupun perbanyakan ulat sutra ini, kunci utama yang harus diperhatikan itu ialah pakannya atau makanan. Nah, di sini pada budidaya atau perbanyakan ulat sutra ini dibuat penyediaan daun murbei sebagai pakannya. Nah, untuk murbei yang digunakan biasanya itu pada ulat sutra Morus alba, M. multicaulis, dan M. catayana. Nah, untuk tanaman murbei sendiri ini dapat ditanam di suhu 21 derajat sampai 23 derajat Celcius dengan ketinggian 4000 sampai 800 meter di atas permukaan laut dengan pH lebih besar dari 6. Nah, untuk penempatan pakan ini, satu box ulat sutra dibutuhkan 400 sampai 500 kg daun murbei tanpa cabang atau 1000 sampai 1200 kg daun murbei dengan cabang. Nah, untuk ruang pemeliharaan ulat sutra pada bangunan besar muat 50 sampai 75 box atau petakan. Sedangkan untuk bangunan kecil muat 3 sampai 5 box atau petakan saja. Nah, adapun syarat dari tempat atau ruang pemeliharaan ini yaitu dekat dengan sumber air, lingkungannya harus bersih, suhu ruangannya 25 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan antara 75 sampai 85%, dan ada cahaya serta sirkulasi udara yang cukup atau mumpuni. Nah, pemeliharaan ulat sutra itu yaitu pada dua tipe. Pada ulat kecil itu di stadia 1 sampai 3 pemeliharaan membutuhkan perhatian khusus karena masih rentan terhadap perubahan lingkungan. Nah, suhu yang dibutuhkan pada pemeliharaan ulat kecil ini 26 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 80 sampai 90%. Nah, untuk pemeliharaan ulat besar, ulat yang mencapai instar 4 atau stadium 4 berumur 12 sampai 13 hari dan instar 5 berumur 18 sampai 20 hari memerlukan kondisi ruangan yang sejuk, di mana suhu ruangan yang baik itu 24 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembaban 70 sampai 75% agar tidak mengganggu aktivitas dari ulat sutra tersebut. Oke, setelah ini kita langsung saja masuk ke cara kerja perbanyakan ulat sutranya. Oke, yang pertama itu disiapkan kotak pemeliharaan yang mempunyai tiap rak sebagai tempat ulat sutranya nanti. Nah, kemudian yang kedua itu diletakkan telur ngengat yang menjadi calon ulat di rak-rak yang telah disediakan. Nah, dilakukan peletakan bibit secara merata di atas petakan tadi, namun telah dilapisi dengan tampi. Nah, yang ketiga di sini dapat kita lihat telur-telur telah menetas. Nah, di sini pemberian pakan yang dilakukan itu diberi daun murbei yang telah dipotong-potong namun ukurannya lebih kecil
dibandingkan potongan pada pemberian pakan ukuran dewasa atau instar yang lebih tua. Nah, yang keempat itu setelah ulatnya besar dipisahkan dari ulat-ulat yang kecil, dan untuk pakan ulat yang besar ini diberi potongan daun murbei yang lebih besar agar kebutuhan makanannya lebih tercukupi. Nah, yang terakhir itu ialah pengkokonan benang sutra yang merupakan tujuan dari perbanyakan ulat sutra ini sendiri. Nah, pengkokonan ini dilakukan untuk mengumpulkan benang-benang yang dikeluarkan oleh ulat sutra. Nah, benang ini berasal dari air liur si ulat sutra tersebut. Dia berjalan-jalan di tempat pengkokonan dan membentuk benang bulat seperti di gambar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang perbanyakan ulat sutra Bombyx mori-L. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.